Manukmu ngantuk, Pak. Selamat datang Mas Gobel, Sam Gobel. Terima kasih sudah dibawa diarat-arat ke studio ini, Mas. Iya kan? Sam Gobel, sorry sudah wis nyita waktu sampean sampai. Kalau wis ada Sam Gobel ini berarti kita bicarakan mengenai dunia perburungan. Perpunaman. Perpunaman kicau ya. Mulai Sam Kicau sampai Iya, Obi iya, Kicau iya, dan iya. sebagainya kita bicara bahas di sini nanti. Sam Gobel, kita sambil santai sebelum kita ngobrol banyak. Alkakuanya diminum dulu. Alkakua, Pak. Alkakua. Wet water? Wet butter. Wet water. No. Mineral water, Pak. No black water. Oh iya. Wet butter, dan ini memang sengaja untuk kita minum. Bahasanya ini yang mengundang jenengan untuk bisa kesini, Mas Sam Gobel. Alkakua ini. Terima kasih Alkakua. Kita akan dirikan Coba dulu. suatu komunitas perhubungan di sini, Mas Sam Gobel. Jadi kita akan temakan kapan-kapan lah kita akan mengajak para penggila hobi kicau ini hadir di studio. Masuk akal, Sal. Kita mencoba untuk tidak ke lapangan tapi mengundang salah satu apa ya, kalau saya bilang sih Pelaku dalam Iya dunia dong. perburuan. Mulai kapan Sam Gobel untuk terjun di dunia perburungan ini? Di dunia burung itu sebenarnya jalan putus asa saya. Enggak, sebenarnya gini. Aku dulu punya kegiatan yang sehari-hari itu memang sebagai pekerja, Pak. Pekerja ya dulu. Karyawan, Pak. Karyawan. Iya, Oke, ikut oke. orang. Tahun berapa Sam? Tahun 2009 sampai 2013. Dan akhirnya saya jenuh disuruh orang, Pak. Gimana ya? Jadi karyawan lah. Iya. Maksudnya gini, di dunia kerja, apalagi karyawan. Kalau menurut saya pribadi nih ya, itu jenjang karir kita itu dibatasi, Pak. Kalau ikut orang. Karya kita pingin punya inisiatif apa itu akhirnya terbelenggu karena kamu harus keterbatasan peraturan perusahaan, Pak. Ya, itulah. Iya. 2009, 2010, 11, 12, 13. 5 tahun saya bertahan di dunia seperti itu ya. Dia pekerja ya? Ya. Sam, ya? Saya jenuh jadi pengangguran. Oke. Pengangguran ke bangga ini ya. Jadi pengangguran. Di situ akhirnya saya bersirkel lagi bersama teman-teman lama. Bertemu, ngumpul, connecting sama teman-teman lama. Oh, kok teman saya ini pelihara burung, ya kan? Apalagi burung kecil dulu waktu itu burung pleci, Pak. Oh, Pleci, burung kecil kan, bunyinya cicit. Saya, ngapain kamu itu pelihara burung kecil? Suaranya nggak jelas. Pelihara burung yang besar, suaranya jelas, mantep bisa lah. ya. Seperti itu kan. Awal orang awam nih. Ya akhirnya di situ udah, kamu nggak usah banyak bicara. Nih, saya kasih burung satu. Itu burung pleci itu, Mas? Pleci. Sampai. Kasih satu. Kasih nih. Ya. Siapa pulang? Sampai suruh merawat pas itu. Iya, dikasih rawat. Seketika kamu balik lagi ke rumah saya nongkrong. Kan tujuan awal kan saya ke rumah dia kan nongkrong. Nongkrong. Seketika kamu balik lagi nongkrong sini, bawa burungmu. Berarti yang nongkrong bukan kita aja, burung kita juga nongkrong gitu katanya. Oh, itu awalnya. Iya, di rumahan, Pak. Oke. Oh, masuk akal. Jadi saya punya alasan untuk kembali ke rumahmu lagi. Gitu kan? Oke, kita rawat nih. Dirawat apa sih? Setiap kali cara perawatannya Sam Gobel, apa ditujukan ke temennya sama itu dulu atau tiba-tiba saya bisa untuk merawatnya? Enggak, jadi waktu itu ya saya kan tanya gimana ngerawatnya nih? Apa kayak kucing, apa kayak anjing? Dikasih makan, disayang-sayang gitu kan? Ternyata beda, Pak. Nggak
seperti kucing yang hanya dikasih makan, dibelai-belai, digendong ya kan. Ternyata ribet sebagai orang awam yang sebenarnya gini, flashback lagi ke masa kecil saya, masa kecil. Bapakku dulu itu pelihara burung. Banyak, cuman dia jarang di rumah. Loh, ini kan susah. Pelihara burung banyak, tapi jarang di rumah. Sing ngene gak ono. Lah siapa lagi kalau yang di rumah ya kan? Bener. Secara saya waktu itu masih SMP lah, masih SMP, SD SMP. Sampean Mas. Dan nggak ada minat untuk apa itu burung, apa memelihara burung. Tertarikan nang burung. Nggak ada Mas. Jadi pokoknya bapak bilang, besok bapak mangkat luar kota. Siap. Balik Sabtu gak Minggu. Mana di omahe ngono-ngono. Lho, piye? Pas itu yang ditinggalkan jenis burungnya apa ya Mas? Banyak Mas. Banyak sekali, ada wambe. Zaman dulu itu wambe itu burung paling eksklusif Mas. Iya, tahun ini ya, tahun 92 93. Oke, sampai 94 kalau nggak salah. Iya, wambe, robin, pancawarna mungkin zamannya sekarang mungkin kalau ngomong pancawarna mungkin ke akik kali ya. Iya benar. Kalau pancawarna pengertiannya seperti apa Mas? Kayak robin, Mbak. Kayak robin. Kicauannya karakternya hampir kayak robin. Itu terus jalak, poksai itu banyak bapak dulu punya burung. Jenis-jenis burungnya. Iya. Tapi nggak di rumah. Nggak dirawat dia, nggak dirawat. Akhirnya yang di rumah yang suruh merawat itu kan. Disitulah akhirnya wong kita nggak ada ketertarikan, jadi saya melakukan itu hanya karena kewajiban tugas dari bapak. Amanah. Iya, rumah kan Manuele, bapak luar kota. Jadi bapak itu cuma menikmatin burungnya itu ketika dia pulang dari kerja luar kota, Sabtu Minggu aja dia. Tugas lah. Iya, gitu. Jadi selama beberapa hari itu aku yang rawat. Ya namanya orang nggak ada soul di dunia kicau, Pak. Nggak ada. Anak segede itu ya, SMP ya. kelas 3 sampai SMA kelas 1. Wow, itu saya pingin dulin-dulin nih, pingin main-mainnya, apalagi cari cewek loh. Siap. Ya, gitu. Jadi akhirnya setiap minggu itu pasti ada tragedi, burung mati, burung lepas, sampai akhirnya burungnya bapak habis. Habis nggak, sampai dia frustasi nggak mau pelihara burung. Siap. Gitu. Akhirnya berlambat laun kita gede, aku kerja. Ikut orang tadi. Akhirnya aku kepikiran nih. Burungnya bapak banyak yang tak lepasin. Aku punya uang pribadi yang dari penghasilan kerja ya, tak belikan lah ini burung si bapak ini. Oh, jadi tanggung jawab sampean akan dilimpahkan di saat sampean kerja itu. Iya, ngijoli lah Mas. Iya. Ngijoli satu-satu. Siap. Lah, ngijoli bapak udah kerjanya udah ndak di rumah, stay di rumah. Di rumah itulah burung itu saya masih belum ada sama sekali ketertarikan burung. Hanya karena membelikan bapak burung supaya bapak ada kegiatan lagi. Karena flashback lagi waktu itu bapak suka burung. Iya kan? Ikan. Rawat, Pak. Pertama kali yang sampean berikan ke ayah apa? Kacer. Kacer. Karena saya dulu bapak punya kacer. Saya itu paling suka waktu ngerawat burung itu. Si kacer ini karena apa? Burungnya warnanya hitam, sininya putih, gagah. Kacer. Karakternya lebih kena ya sampean. Karena kita orang yang berangasan, Pak. Iya. Embongan lah. Iya. Kacer. Wah. Waktu itu saya di kerja luar kota, lihat burung kacer, saya belikan di burung Pak. Wah, harganya berapa waktu itu kacernya? 500.000. Tak belikan bapak itu kacer. Pak pulang, Pak, ini burung. Dirawat lah dia. Akhirnya ya itu tadi saya berhenti kerja itu, pengangguran, gelibet ke temen, main. Burung itu tadi, pleci itu tadi.
awal karir sampean di dunia perburungan udah peleceku sampean. Iya. Dan waktu itu pleci belum setenar ini di Kicau mana. Jangankan Malang, Nusantara, Pak. Nusantara bahkan. Se-Indonesia pleci masih begitu sangat awam. Dianggap remeh. Ya, karena burung kecil dan itu murah sekali harganya. Benar. Waktu itu saya mengawali merawat pleci karena racun teman saya itu tadi. Beli di Ombyok. Ombyok. Jadi satu karung ini besar, isinya banyak. Kita kalau milih harus pakai semprot. Gitu ya kan. Itu masih harga 10.000 satu. 10.000 sih. 10.000. 10.000 atau 5.000 ya? 10.000 lah. 10.000-an. Kan 10.000 lah. Heeh. 10.000. Jadi seketika saya diracuni dengan dikasih satu burung pleci tadi sama teman saya, jiwa kompetisi saya bergejolak, Pak. Kompetisi dalam artian apa? Gini, seketika apakah dalam sampean hidup sampean itu memang sudah mengenal sosok gantangan ini? Belum sama sekali. Belum sama. Seketika gini, saya dikasih burung satu itu tadi sama teman. Dia bilang, seketika kamu balik lagi ke rumah saya untuk nongkrong, bawa burungmu biar nongkrong juga. Saya belum ngerti arti maksud itu ya, belum ngerti kata-kata itu lah. Nah, ternyata seketika saya mendalami, ternyata burung itu di tren, Pak, namanya. Di track. Track itu burung satu ketemu burung lain, diadu, birahinya digantang bareng, siapa yang paling gacor. Itu. Nah, ini kan awam atau mungkin teman-teman yang belum mengenal burungan, arti gacor itu apa sih? Gacor itu muni terus-terusan, Mas. Wah, kita perjelas, Bos. Muni terus-terusan itu ya, arti gacor. Bunyi terus. Lah, di situ saya akhirnya mbak burungku ini yang dikasih temen nih. Seketika nongkrong di tongkrongan itu, burung saya paling yang nggak bunyi, yang burung lain bunyi loh. Gimana kamu di dewe? Siap. Iya kan? Timbullah penasaran itu kan. Jiwa kompetisi saya bergejolak. Berarti kita masuk ke jiwa kompetisi itu awal mulanya dari situ kan. Loh. Masa mana kamu di dewe, Rek? Dibully saya, Pak. Oke, dari teman-teman Iya. Manomu ngantuk, Pak. Iya, Om. Iya kan? Dalam hati. Janji aku dibully, Rek. Ya wes ya kan. Oke. Legowo lah saya. Iya. Tapi pulang dengan berpikir, Pak. Berpikir. Kok mana konco komunian ya gitu. Ya karena gengsi juga lah, maksudnya setiap kali nongkrong kok burung saya nggak bunyi dan saya dibully. Saya kan main Facebook tuh. Saya berpikir gini, masa sih di Facebook ini nggak ada orang jual pleci yang gacor gitu. Iya kan? Saya tulis aja di situ. Pleci gacor. Akhirnya di situ kalau Facebook kan kita akhirnya rantai nyambung akhirnya nemu satu titik komunitas. Di situ. Di Facebook tiba-tiba ada dunia kicau ya. Grup kicau. Kan 2011 lah. 2010 11 lah. 2011. Itu aku awal-awal ya, maksudnya awal merambah dulu. Apa itu? Itu kan belum ngerti. Ya apa sih burung yang bagus itu seperti apa? Di tahun 2010 itu sih wis ada gantangan sampe. Gantangan waktu itu yang berdiri itu ya. Sempal Wadak. Itu yang di Tanggil Sari. Terus Comboran. Saking nggak ada. Nggak ada, Comboran terakhir ambruk, Pak. Itu saya ada di situ waktu itu. Gantangan Comboran ambruk karena hujan. Saya ada di situ. Waktu itu di Malang hanya ada beberapa gantangan dan itu pun jaraknya jauh, Pak. Dan itu hanya ada di weekend. 1 minggu lah. Hanya di weekend. Gantangan itu ada yang paling tenar dan saya bilang paling pionir ya, yang saya tahu gantangan itu Danpom. Sampai saiki Gusang, berarti lama itu. Suwe nemen. Ada lagi kalau saya mengikuti para senior itu ada gantangan yang di Dirgantara dulu.
Nah dari awal sampean beli pleci itu apa jenenge keinginan lah sampean keinginan untuk mempelajari burung itu lewat Facebook dan menemukan komunitas. Nah komunitas itu sudah menghargai apa nang sampean sampean. Maksudnya menghargai gimana? Menghargai dalam artian memberikan masukan apa nang sampean sampai sampean bisa untuk meracik pleci itu hingga berbunyi atau mungkin ramuan-ramuan iya. Pengalaman apa itu sampean? Jadi itu Bisa. Awalnya saya sok-sokan itu, waktu itu masuk grup komunitas di Facebook itu saya cari pleci yang paling gacor, harga menyesuaikan. Iya kan? Saya bikinnya pokoknya gacor. Nggak tahu itu bunyi apa, yang penting gacor. Saat itu akhirnya ada lah orangnya kok transaksi, saya punya burung gacor nih. Burung gacor. Wah, akhirnya saya punya gacuan buat nongkrong di teman-teman. Oke, buat gawe jaga image. Iya. Capek Pak dibully, Pak. Capek dibully. Nih, saya punya. Akhirnya kan janjian tuh di BBM masih BBM. Oh, BBM sama. Yo, BBM. Siap. Oke. Ayo engko sore ngumpul di omah iki, mana digawa. Dalam hati siap tok. Punya gaco Pak. Iya terus. Punya gaco. Yang saya rasa gacor. Oke. Berangkat cret. Ayo di manamu. Kaya. Punya bener gacor Pak. Iya kan. Ganteng nih. Ganteng itu di teras rumah. Di teras rumah temen. Ganteng tuh ada setiap ada 6 sampai 7 orang. Gantangan apa? Orang. Enggak orang. Oh, orang. Orang nih, 8 orang satu kumpulan. Satu orang bawa 2 burung. Bawa 2 burung. Ya, lumayan. Mana 16, burung 16 lah. Ayo digantang, digantang. Itu belum event gede ya, maksudnya belum event gantangan. Kok event ini sebatas tongkrongan, Pak. Tongkrongan. Dan saya juga belum mengerti ada lomba-lomba yang seperti itu. Tongkrongan. Burung saya kacau. Burung saya nih. Burung saya. Beli di mana? Tuku di Indisa, tuku di ini. Aku tuku 500.000. Hanya karena tidak mau dibully, Pak. Sampai mengorbankan 500.000 kayak mana pleci gitu. Pada saat itu loh, Pak. Gede loh 500.000 zaman itu. Pleci dengan asumsi gini, ombeannya harga 7.500 sampai 10.000. Ombeannya sama. Ombeannya. Saya beli burung jadi 500.000. Pada saat gawon yang tahan-tahanan. Iki manuku. Ngetren sambil. Iya, itu tren-trenan kampung. Burung saya paling gacor. Akhirnya di situ kan memicu kompetisi buat orang yang lain. Jangan manuku karena gacor apa deh. Goblek iki anyaran. Tapi ya itu tadi akhirnya memicu kan. Situasi memanas lah. Akhirnya mereka memutar otak untuk ya apa caranya manuku bisa menyaingi. Ya, seperti itu. Ini suatu contoh kompetisi kecil, Pak. Satu contoh. Jadi berjalan sana sama Kopel. Ya, seperti itu. Berarti sampean awal karir dalam dunia perburungan ini mana pleci itu yang paling menghargai sampean ya? Pleci dan kacer. Pleci mbek kacer juga. Ya, balik lagi karena kacer itu nggak tahu kenapa ya, aku nggak ngerti burung tapi seketika aku lihat burung kacer kok suka itu. Ada ketertarikan diri. Itulah akhirnya dari pleci aku jago akhirnya. Karena burung aku wani tuku waktu itu. Meskipun bukan sekelas sultan ya, beri jutaan. Tapi pada waktu itu burung pleci di harga 500 itu udah. Wah. Aku tak anggap dengan aku sebagai pemula, sebagai orang awam beli burung sekecil jempol dengan harga 500.000. Aku dijambain mbek bojoku, Pak. Iya kan? Gak logis lah. Iya kan? Dalam ilmu rumah tangga gak logis. Apalagi kita orang awam. Iya benar. Iya kan? Kan udah diakali dan sebagainya. Iya loh. Kamu gila beli burung seharga 500.000, Itu mana 500.000 buat 1 bulan lebih kita bisa rekreasi. Iya, rekreasi keluarga, Pak. Tapi kenapa kamu beli burung? Wis lah tenang kok.
tapi waktu itu aku belum married ya, masih pacaran. Oh, Pacaran kan burung itu beli sampai pleci saya banyak. Ada berapa pleci kurang lebih waktu sampai narik? Topnya maksimal saya pelihara pleci 25 burung satu rumah. 25 burung pleci sama. Awal karir sama. Pleci tok nyel, pleci cici. 25 burung. Itu ternak atau beli, Pak? Beli semua 25 ya. Ya karena itu tadi. Kita terjerumus dengan jiwa kompetitif. Adu gengsi sing di dunia perburuan. Terjerumus. Loh, cuman di situ kan akhirnya suatu saat akhirnya aku diajak temen. Mas, burungnya sama tak paling gawacor sak koncoan. Di kono lomba. Di sana ada lomba burung pleci. Ada lombanya. Ada. Apa sih dinilai? Ya kalau kayak punya isaman seperti ini bisa juara. Oh, berangkat. Tuh. Itu waktu sampean berangkat memilih gantangan tersebut sampean. Awal kali gantangan mana sih? KDM ini Sam. Karanglu Sam. Saya sih ada Sam. Masih ada bertahan ya. Itu barometernya gantangan plecis pada tahun itu Sam. Jadi ternyata seketika saya keluar dari tren-trenan itu tadi yang saya merasa udah uji coba lah katakanlah ya. Itu kan apa ya kalau bilang ya, penyaringan, filterisasi ya. Seketika di lingkup kecil sudah merasa jago atau memang burungnya udah diakui, dianggap pantas lah. Ya kalau memang burungmu bagus, keluarin musuh burung yang lain. Keluar kandang. Ya itulah ya, keluar kandangnya. Di situ akhirnya ada lombanya ini, ayo berangkat tuh, semangat Pak. Karena merasa burungnya paling bagus di antara teman-teman di kumpulan. Iya, tarkam. Tingkat kampung Pak ya. Siap. Tingkat kampung. Kita lomba di situ. Kalah. Loh kok kalah? Cari lagi yang lebih bagus. Sam, sebelum kita mengalami kalah dan menang, apa yang dilombakan di sistem pleci itu? Maksudnya apa ya? Ocehan gancornya. Ya itu tadi pokoknya. Makanya teman saya tadi bilang, Mas, burung sampean ini kalau di lomba itu bisa juara. Loh, ada lombanya. Terus saya juara oleh opo? Dapat apa? Duit Sam. Ini mengandung uang berangkat. Iya kan? Posisi kita pengangguran. Dan kita diburu nikah. Wah. Ngejar itu Sam. Iya, itulah. Akhirnya ikut lomba, kalah, menang itu udah biasa. Tapi pada saat itu seorang saya mengalami kekalahan, gak terima Pak. Belum ada pendewasaan di saat itu. Klik lah. Iya, wis manuk kuwi iki dek kampung menangan. Iya kan? Manuk iki dek kampung menangan, dek kene kok kalah. Iya bener. Nah, di situ kan kalau orang ingin berkembang kan pasti berpikir dan mencari tuh. Opo sih? Optimis lah untuk Iya, untuk berkembang ya. Ternyata di situ, disitulah aku mulai mendalami apa itu burung. Nomor karya sama bener. Disitulah. Apa sih manuk ini? Apa sih burung? Terus seketika saya ikut lomba kompetisi, apa sih yang dicari? Awal karir sampean kepingin untuk mencari suatu apa mungkin terjun di dunia burung sampean. Apa yang terbesit di pikirannya sampean ketika itu? Saat sampean sudah mengalami kemenangan, kekalahan, dan aku kok kepingin sih mendalami burung ini. Sebenarnya terpicunya hanya apa karena awalnya hanya karena saya dikalahkan, Pak. Kekalahan itu sampai. Dari kekalahan itu saya kan apa yang membuat saya kalah dengan burung ini apa? Orang kan pasti penasaran ya kan. Apa sih? Ternyata saya membuka relasi, ngeling ke teman yang lain yang di komunitas itu tadi. Ternyata dalam, Pak. Hah? Merawat burung seribet ini. Iya kan? Hah? Tapi entah kenapa kok saya
ngikut arus. Mungkin memang karena di saat itu nggak ada kegiatan yang sangat ya karena jadi saya lagi asik nih ngulik-ngulik masalah dunia burung, lagi asik-asik gitu. Akhirnya ternyata merembet Pak di situ. Jadi dunia burung itu seperti kusta. Iya. Kok kusta? Lepra ya? Lepra. Oh, penyakit yang menular Pak. Menular sekali. Anjir, menular sekali. Dari kita yang nggak kenal burung, terus awalnya dikasih satu, nular Pak. Yang ngasih ini akhirnya mengakui saya lebih master dari dia loh, gimana? Tapi dalam sampean mempelajari perch itu untuk mencari gacor, mencari ocehan terbaik, itu seperti apa Sam? Untuk sampean belajarnya tadi Sam? Menggunakan tips apa gitu? Itu mengalir Mas ya. Oh, ngalir. Ngalir aja, sebenarnya mengalir aja. Ya dari itu tadi, setiap kali kita kalah terus berinovasi, berpikir setiap kali kita kalah, kok aku kalah ya. Saya dari segi penilaian peci sendiri seperti apa sih Sam? Untuk yang dinilai peci sendiri, kalau dari pengalaman sama menjadi seorang penggantang lah. Iya. Kalau untuk pleci dulu sekali awal kan sampean yakin ini paling juara gimana saat sampean digantang kan aku janji kalah. Anjir. Tapi dulu itu gini, pleci itu kan spesies burung yang terhitung baru di kelas kompetisi lomba burung berkicau. Kalau dulu yang tren itu kan wambe, kacer, kenari, murai batu, cakrowo apa. Burung kicau yang udah umum lah. Sedangkan pleci ini waktu itu masih dianggap burung liar seperti burung gereja atau burung pipit ya. Burung biasa lah. Iya. Tapi seketika itu di pasar burung disediakan, orang akhirnya memelihara, berinovasi. Akhirnya dibukalah sebuah kelas untuk burung pleci. Untuk penilaiannya sendiri Sam? Untuk burung pleci apa? Untuk awal-awal dulu itu awal sebagai seorang penggantang sama. Pleci itu yang dinilai itu bunyi dengan volume keras dan selama penilaian penjurian itu bunyi terus. Oh, kelemahannya dari punyanya sampean? Kicau sampean waktu sampean saat menjadi seorang penggantang. Kalah gacor. Oh, kalah suara ya. Kalah suara. Kalau kita bilang di penilaian juri ya, durasi, Pak. Durasi kerja itu ada. Durasi bunyi kerja. Durasi kerja burung. Ya. Itu kadang-kadang memang burung saya itu ada ngelamunnya. Jadi waktu ada jedahnya sama. Jadi kalau kita bahasakan lebih ke sekarang ya, dunia bahasa sekarang itu burung pleci untuk awal-awal penilaian dulu itu yang dinilai itu durasi kerja, volume. Durasi kerja, volume. Itu tok bisa. Iya, karena waktu itu pemain pleci seniman pleci. Itu tahapnya belum bisa membongkar materi. Jadi burung standar, ngalas standar. Itu yang dicari, yang paling kenceng, yang paling nerus. Pleci. Tapi lambat dicari juri ya. Lambat laun akhirnya kan berinovasi untuk penilaian yang terbaik ya kan. Top performnya burung pleci itu ternyata apa? Dia ternyata bisa mengeluarkan lagu dengan apa ya? Ciri khas daerah, bukan? Meskipun bukan dengan ciri khas, sama persis dengan burung lain itu bisa dibawakan pleci burung kecil. Ternyata burung sekecil ini tingkat kecerdasannya itu ngeri. Akhirnya timbul burung yang punya materi. Akhirnya penilaian burung pleci ini berinovasi. Dari yang diutamakan kerja, yang kerja ngotot dengan irama lagu. Kalau pleci kan ciri khasnya cijuit. Dengan itu, seketika ada burung pleci yang bisa membawakan irama lagu kenari kah, apa soko onteng, apa kolibri, itu udah nilai plus. Lebih berbobot. Iya.